Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua yang menonton video kali ini. Aku akan sedikit share pengalamanku mengikuti salah satu kelas yang mana kelas ini membantuku untuk mendapatkan pekerjaan pertamaku setelah aku lulus. Yang mana pada saat itu masih fresh graduate, bener-bener fresh graduate angkatan corona teman-teman. Aku lulus di tahun 2020, yang mana pada kesempatan itu aku tidak punya pilihan lain untuk ya berdiam diri dulu di rumah. Aku berdiam diri dulu di rumah. Pada saat itu aku tidak bisa kemana-mana ya karena lockdown. Semuanya serba online. Salah satunya adalah ketika aku wisuda pun, wisudaku juga online gitu. Dan apa yang aku lakukan ketika akhirnya saya ditetapkan sebagai seorang sarjana di salah satu kampus yang menurutku ini keren banget ya. Ini kampus idamanku, Universitas Negeri Malang teman-teman, dimana 4 tahunku kuliah, kemudian aku mengakhiri masa perkuliahan itu di tahun 2020 bulan September. Aku udah menjalani semuanya hingga akhirnya aku mendapatkan ijazah. Tapi problematikanya adalah ketika aku setelah lulus itu mau ngapain, mau apa, gitu loh. Dan akhirnya sebelum akhirnya aku melanjutkan misi-misi yang lain untuk aku entah itu merantau lagi, pada kesempatan itu aku kembali di Lampung. Pas lockdown itu aku di Lampung. Entah aku nanti akhirnya aku harus merantau kembali, terus membawa selembar kertasku dan menjajakan ke beberapa perusahaan, atau aku meningkatkan skillku dulu sebelum akhirnya aku masuk di perusahaan ataupun di sekolah pada saat itu, ataupun di instansi apapun lah yang aku inginkan. Nah, karena kehidupan ini nggak ada yang instan ya teman-teman. Pasti ada sulitnya, ada mudahnya. Apalagi teman-teman yang habis lulus ya kan, lulus SMA, pengen kuliah, pasti juga punya strugglingnya. Begitu juga kita, misalkan teman-teman udah semester akhir nih, udah selesai skripsinya, atau mungkin bingung mau ngapain setelah lulus ya kan, nggak punya pandangan, mungkin teman-teman bisa meningkatkan skill terlebih dahulu untuk ya meningkatkan portofolio kalau misalkan ternyata selama kuliah portofolio teman-teman itu kurang. Dan ini aku lakukan. Karena apa? Aku mendapatkan beberapa insight dari teman-temanku bahwa, Gal, coba deh kamu ikut salah satu kelas di internet. Kita nanti ikut kelas di sana, kita ikut bootcampnya, kita ikut kelasnya sampai kamu dapetin portofolio. Dan portofolio ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan pertamamu. Dan itu benar teman-teman. Walaupun proyekku ini asal-asalan, ya kan, tapi aku bisa mengikuti dan mengikuti ritmenya gitu. Sehingganya ketika nanti aku masuk di dunia kerja, itu akan lebih luas dan aku bisa meningkatkan soft skill dan hard skillku gitu. Dan inilah salah satu platform yang aku ikutin. Oke, aku akan sedikit share teman-teman. Ini adalah Sambercode. Nah ini tampilan depannya ya. Kalau misalkan kita masuk ke new tab, kita langsung ke Sambercode gini. Ya. Kalau teman-teman pengen login atau pengen daftar, silahkan aja ke sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ya seperti halnya teman-teman ikut panduan pada umumnya. Ini tak log out lagi nih. Nanti teman-teman akan kalau misalkan nanti ini sign in ya, kalau ini sign in ya. Kalau misalkan teman-teman pengen daftar, teman-teman tinggal masuk di bukan ke overview, aja sorry. Ini langsung masuk lagi nanti. Harusnya nggak dong. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen meningkatkan skill digitalnya, baik itu skill menggambar atau IT atau yang lain bagiannya banyak banget, teman-teman bisa ikutin di sini. Coba ya kita lihat kelasnya apa aja di sini. Teman-teman juga bisa nanti tak tulis di deskripsi juga teman-teman. Kita cek apa aja kelasnya yang ada. Kalau dulu pas tahun 2020, 2021 aku masih intens ikut beberapa kelas. Dan salah satunya aku mengikuti kelas di Sambercode. Ini adalah aku mengikuti kelas yang desain grafik tadi itu sama web develop menggunakan WordPress. Nah, di sini teman-teman bisa cek kalau misalkan teman-teman pengen mendalami di dunia website,
bisa nih ke sini. Ataupun teman-teman pengen mendalamin lagi tentang Python, bisa ke sini. Jadi di sini ya ada kelas yang macam-macam nih. Ini tampilan yang awalnya dulu, yang kelas-kelas insentif ya. Sorry, intensif, insentif. Intensif. Nah, terus ada kelas karyawannya juga. Nah, ini kan intensif dan karyawan masih di sini ya. Coba kita cek di sini nih. Nih ya, ini jenis kelasnya. Kalau misalkan kita klik intensif, oke, kita apply filternya. Oh, ini intensif udah nih. Oh, belum. Kita apply. Ini intensif. Semua kelas intensif ada di sini. Ada 2, ada back end, ada cyber security. Harganya tuh ini termasuk ini terjangkau teman-teman. Ini yang untuk intensif. Kalau misalkan karyawan, teman-teman tinggal klik di sini karyawan. Jadi tinggal di apply filter, tinggal cari apa yang teman-teman inginkan. QA mungkin. Ini yang lainnya belum dibuka lagi. Ini untuk kelas karyawan atau mini bootcamp. Kemarin aku ikutnya yang apa ya? Lupa. 2020 itu ikut mini bootcamp apa ya? Nah, ini ya. Ini mini bootcamp. Ada yang job preparation for digital, project management, Unity game info dan lain sebagainya. Tapi ini sedang tidak dibuka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat cek kelasnya ataupun jenis yang teman-teman inginkan, entah itu intensif, karyawan, mini bootcamp ataupun yang saya berikut dengan ITB, teman-teman bisa cek di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lanjut, tinggal buat akun. Oke, tinggal buat akun, tinggal daftar, tinggal lanjutkan. Oke, nah kalau misalkan teman-teman pengen dapetin potongan harga spesial juga, teman-teman nanti tinggal masukin kode promo yang aku berikan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik, tuh. Kalau enggak, ya nggak masalah, semua itu pilihan. Tapi teman-teman bisa mengikuti kelas ini dengan potongan harga dengan menggunakan kode promo yang aku berikan di kolom deskripsi nanti. Oke, nah selanjutnya. Ini kan tampilan awalnya ya, kalau teman-teman nanti daftar segala macam, kalau ternyata nanti teman-teman tertarik dan udah oke, uangnya udah ada, nanti tinggal masukkan kode promoku juga, nanti yang harganya 300 tadi tinggal 200 sekian, kalau misalkan nanti ada potongan dariku, nanti ada potongan 10-20% biasanya gitu. Ya, teman-teman bisa ikutin aja. Nah, lanjut nih. Apa aja yang pernah aku ikutin dan bagaimana cara belajarnya di sana? Aku pernah mengikuti 2 kelas teman-teman. Ini kelasku ya. Aku pernah ikut di desain grafis sama web developnya. Bentar, kita masukin dulu sandinya. Oke, kita masuk. Ini semua kelas yang pernah aku ikutin. Ada WordPress. Oke, sama Adobe. Ini udah 2024 tahun yang lalu aku udah belajar Adobe dan Blender gitu kan. Dan ini membantuku untuk mendapatkan pekerjaan pertamaku. WordPress ini ya 2 kelas ini juga membantuku dalam proses hingga aku akhirnya sekarang menjadi instructional design di Universitas Esa Unggul di Jakarta. Ya salah satunya adalah gara-gara ya aku ngikutin kelas ini juga gitu. Karena menurutku memang kelasnya interaktif, kemudian tutornya juga memberikan keilmuan itu benar-benar matang, dan kita bagi yang orang-orang yang awam yang kita belum menguasai di bidang itu benar-benar diarahkan sama tutornya, serius. Dan ini sangat membantu bener. Oke ya. Kalau misalkan mau kita lihat detail kelasnya, ini mohon izin aku share sedikit ya detail kelasnya. Bisa nggak nih? Bisa. Kita cek. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini tanggal mulainya Juni, Juli, Agustus ya, hampir sebulanan lah. Terus ada link Telegramnya dan untuk grup diskusinya. Kemudian di sini ada materinya. Ini nilaiku, nilai akhir ya. Tugas hariannya 100, kuis yang pertama 76, kuisnya kedua 85 sampai kuis yang terakhir 95. Ya. Jadi menurutku ini perkembangannya bagus ya. Naik ya. Dari yang benar-benar gak tahu jadi mulai tahu sampai akhirnya alhamdulillah 99 tapi enggak 100 gitu. Tapi enggak apa-apa. Oke, ini kalau misalkan mau ya ngecek sertifikatku ada di sini, atau teman-teman pengen lihat di link info juga ada. Tapi yang ingin ku sharekan adalah
bagaimana proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya semuanya full online. Ya, nanti kalau misalkan untuk deskripsi lebih lanjut, nanti kalau misalkan teman-teman udah daftar, tinggal teman-teman masuk di sana. Tapi yang jelas di sini teman-teman itu pakai konsepnya self-regulate learning. Jadi teman-teman tuh belajar mandiri. Kalau misalkan teman-teman yang butuh, ya teman-teman yang harus buka kelasnya. Jadi nggak ada yang lagi woro-woro atau tutornya, ayo Gal ikut masuk kelas, ayo siapa masuk ke kelas kita belajar gak? Paling cuma dikasih info kalau misalkan nanti sore ada kelas, kita ikutin Zoom, ada tutorial segala macem, kemudian malam nanti ada informasi terkait tugas dan untuk pengumpulan tugas seperti apa, seperti itu. Tapi semuanya kita yang harus benar-benar mandiri dalam belajarnya. Di materi D1 kita harus membaca, ya kan, kemudian kita harus menonton beberapa video yang diberikan, sampai akhirnya nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan tugas itu akan dijadikan portofolio teman-teman. Jadi portofolio teman-teman nanti yang sudah jadi di bootcampnya teman-teman atau di kelas ini itu bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu syarat ataupun salah satu senjata, ya kalau aku bilang salah satu senjata untuk teman-teman mendaftar kerja. Portofolio itu sangat membantu, serius. Tapi harus jelas kalau misalkan teman-teman pengen masuknya menjadi seorang sosial media spesialis, ya kan. Kalau sosial media spesialis tuh biasanya nanti kan kita desain segala macam. Salah satunya kita harus mendesain, kemudian kita nanti mungkin manajemen konten dan lain sebagainya. Nah, hal itu akan menggunakan yang namanya tools-tools seperti berikut, entah itu Adobe Illustrator, kemudian Photoshop dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama teman-teman yang pernah aku ikutin, dan tugasnya ini juga cukup lumayan sulit. Walaupun sulit pun aku bisa mengikuti karena instruksinya jelas, instruksinya tepat dan instruksinya memudahkanku. Itu poinnya teman-teman. Setelah aku mengikuti ini kelas yang pertama, aku mengikuti kelas yang kedua teman-teman. Kelas yang kedua itu web develop, dan ini tuh ketika aku udah di instansi di pondok pesantren salah satu di Kabupaten Malang. Aku di situ sebagai sosial media spesialis. Terus aku pengen meningkatkan skill di bidang web develop. Kayak menarik gitu kan. Kita bisa buat merancang, ngembangin gitu kan web develop. Akhirnya aku mengikuti kelasnya di sana. Nah, ini detail kelasnya. Tapi ini nilai yang aku dapatkan di sini cukup jelek ya. Lihat tuh. Nilaiku cuma 50 karena aku ternyata tidak bisa mengikuti secara full karena posisi itu juga sambil kerja. Nah, kesulitannya adalah kalau misalkan teman-teman nanti udah kerja dan pengen ikut kelasnya, itu benar-benar teman-teman harus spekulasi dan benar-benar harus benar-benar semangat ya. Jangan sampai terkecoh karena udah capek, nggak mau menggarap tugas, akhirnya dapatnya nilainya kecil gitu. Ini salah satu yang teman-teman bisa ikutin juga adalah WordPress. Ya. Kalau misalkan kita buka materinya, ini materinya cukup lengkap juga. Ini membantu juga dari buat apapun itu ada di sini teman-teman. Web server, basic, page segala macam ada di sini. Ya nggak mungkin aku jelaskan di sini ya. Ini juga pasti harus teman-teman ikutin, dan kalau misalkan teman-teman tertarik, ya wis tinggal langsung daftar di saran berikutnya. Tapi poinnya kalau yang di bootcamp yang di WordPress ini sama seperti yang pertama tadi. Poinnya adalah kita harus belajar secara mandiri, kita tidak bisa mengandalkan siapapun, kita mengandalkan diri kita sendiri untuk mengikuti kelas ini, karena ya benar-benar SRL, self-regulated learning, kamu benar-benar pengen ikut di kelas itu, kesadaran dirimu sendiri gitu. Tidak ada lagi yang namanya ya ngoprak-ngoprak segala macam, itu enggak ada. Ini kelas yang aku ikutin dan ini membantuku dalam aku mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Jadi portofolio yang pernah aku ikutin dari kelas, kemudian aku gabungkan, aku kurasikan, akhirnya aku mendapatkan beberapa freelance juga, beberapa kerjaan project tentang desain dan juga konten dalam pembuatan WordPress. Kita mengisi konten di sebuah website. Hasil dari pembuatan itu semua nanti kita jadikan satu portofolio full gitu untuk melanjutkan ke jenjang karir yang lebih bagus gitu misalkan.
Misalkan teman-teman pertama lulus terus sekarang menjadi sosial media marketing ataupun menjadi seorang desain grafis di salah satu instansi. Terus teman-teman pengen nih meningkatkan skillnya di bidang website atau di bidang yang lainnya, teman-teman bisa mengikuti kelas. Nggak cuma Sambercode, banyak. Ada Coursera, ya kan? Ada Binar Academy, ada Decoding, ada Grid Nusa, wah macam-macam deh. Ada sekolahmu, wah banyak sekarang kelas-kelas yang teman-teman bisa ikutin. Atau kalau misalkan teman-teman pengen dapetin yang gratis dan teman-teman bayar, teman-teman dibayar, teman bisa ikutin prakerja. Itu kelasnya juga banyak dan konsepnya hampir sama. Keinginan sendiri bagaimana kita bisa membaca, memahami, menonton, kemudian kita mengerjakan tugas, kita menyelesaikan sebuah proyek, hasil akhir proyek itu menjadi nilai teman-teman dan teman-teman bisa mendapatkan portofolio dan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Oke, nah itu salah satu yang bisa aku share teman-teman, bahwa teman-teman bisa mengikuti kelas online, baik itu Sambercode, Coursera, apapun itu bisa. Asal ya, poinnya adalah teman-teman tahu ya, nggak cuma sekedar ikut tapi memahami isi materinya. Nggak usah yang mahal-mahal dulu, bahaya. Nanti takutnya teman-teman udah beli yang mahal nih, ternyata teman-teman nggak paham alur belajarnya seperti apa, ya kan? Wah udah bayar nih 4-5 juta, ternyata full online dan aku nggak bisa ngikutin karena padatnya kegiatanku, gitu kan? Atau wah ternyata full online dan aku nggak bisa ngikutin secara intens, oke, dan lain sebagainya, dan alasan-alasan yang lainnya. Jadi menurutku sebelum akhirnya memilih untuk mendapatkan kelas yang teman-teman inginkan, teman-teman harus paham dulu nih, apa tujuan teman-teman, apa yang ingin diraihnya tadi ya, tujuan itu apa yang ingin diraih, outputnya seperti apa. Oh aku pengen ikut desain grafis karena aku pengen mendapatkan portofolio desain grafis. Oh aku pengen ikut kelas cyber security misalkan, atau aku ingin ikut kelas data analysis misalkan, karena aku pengen menjadi data analyst ke depannya. Otomatis harus disesuaikan. Oke, jangan sampai teman-teman blunder gitu. Aku pengen jadi desain grafis, tapi belajarnya data analyst dulu lah gitu. Padahal kalau misalkan kita disesuaikan dengan kelasnya, kita ikut kelasnya, kita sudah selesai dapat portofolio, kita lamar sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu menurutku akan lebih mudah gitu. Atau kalau teman-teman pengen mendapatkan semuanya dalam satu waktu, teman-teman bisa ikutin beberapa kelas, bisa juga. Tergantung dari teman-teman bagaimana mengatur waktu teman-teman dalam belajar. Kalau aku dulu biasanya belajar ini dimulai setelah maghrib, terus kita break sebentar untuk sholat isya, kemudian kita lanjut sampai jam 12 untuk pemahaman materi. Semua materi kita catat, kita pahamin. Paginya kita baru mengerjakan tugasnya. Nanti pengumpulannya sore sebelum akhirnya nanti dikumpulkan di malam hari. Correct me if I wrong, nanti teman-teman di Sambercode ataupun kelas yang lainnya kalau misalkan penjelasanku masih ada yang kurang dan kurang lengkap, teman-teman bisa langsung tanyakan di ini dia, di sini kayaknya. Nah, bisa langsung chat di kolom ini ya, nih di bawah nih, bagian sini nih. Nah, nih, pojok kiri bawah, WA, bisa langsung chat ke sana. Kalau misalkan teman-teman ada kebingungan, atau bisa langsung masuk ke Instagramnya Sambercode, teman-teman pengen tahu lebih jelas update kelas yang sedang berjalan seperti apa, teman-teman bisa ngikutin di sana. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan kelas yang teman-teman inginkan setelah ini, dan aku pengen tahu nih progres teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman bisa mengikuti kelas yang ada di Sambercode. Jangan lupa kalau misalkan pengen daftar, nanti teman-teman ikutin program yang ada kode promonya yang aku akan tulis di deskripsi. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.